بسم الله الرحمن الرحيم. Ya memang kenyataannya di masyarakat orang sudah betul menyampaikan kebaikan itu apa yang ada di Quran dan ada di Sunnah Rasul. Permasalahan dalam dakwah ini bukan cuma materi yang disampaikan, tapi dalam usul berdakwah ini kita berilmu siapa yang akan disampaikan. Karena kalau sampai Rasul itu memberikan dispensasi sama seorang badui yang kencing di majelis Rasul, ya, dibanding dengan dalil yang mengatakan orang yang tidak sholat di masjid akan kubakar rumahnya. Ini kan sesuatu yang perlu dipahami. Kenapa seperti itu? Karena memang di dua hal yang berbeda. Satu, memang ini orang nggak berilmu dan nggak tahu, sehingga dia buang air kecil di majelis di masjid. Yang satu, orang sudah berilmu sengaja menolak ilmu. Ini kan sombong namanya, gitu ya. Nah, ini banyak di antara kita nggak paham ilmu komunikasi. Bahwa dalam ilmu komunikasi itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berdialog. Kapan orang tersenyum dan otak kecilnya terbuka? Kapan kita menjadi orang yang dinanti oleh orang yang akan kita sampaikan kebaikan? Ini semua ada ilmunya, yang nggak sembarangan. Karena ada juga orang yang melihat ustadz berorasi, kemudian dia coba perhatikan dan dia coba contoh, dia praktekkan di rumahnya malah pada kabur gitu loh. Ana bingung Ustaz. Ana coba praktekin seperti yang Ana lihat tadi gitu loh. Ternyata kondisinya berbeda. Ya iyalah. Antum jangan tersilap dengan itunya gitu loh. Tapi kan perlu waktu untuk itu gitu loh. Karena kalau cuma sekedar duduk di majelis ulama di Madinah, ya antum mendengar sarah yang disampaikan oleh ulama tersebut tentang kitab yang dibahas, akan menemukan sarah-sarah yang baru. Padahal kita tahu bukunya satu kan. Tapi yang perlu dipahami teknik penyampaiannya. Lihatlah getar bibir orang yang betul-betul paham la ilaha illallah di usia tua, karena paham sejak muda. Lihatlah cara dia menekankan pemahaman tentang akidah. Lihatlah alisnya yang disatukan ketika berbicara tentang neraka. Itu semua paket sebenarnya. Dan itu menjadi sesuatu yang enak dilihat. Makanya tadi kan kenapa orang Yahudi Nasrani bisa masuk Islam, karena melihat muka sahabat. Karena sahabat itu matching, good looking. Ilmu, gaya, semuanya memang betul. Seperti Nabi Muhammad, sempurna akhlaknya. Itu yang dikatakan akhlak itu kan paket. Akhlak itu bukan cuma sekedar hafalan Quran kita, hafalan hadis. Lalu banyak yang hafal Quran gak bisa bertetangga, banyak kok. Tapi yang dibilang akhlak itu ketika Quran yang dia hafal teraplikasikan dalam kehidupan dia, sehingga orang tuh kelihatan efeknya gitu loh. Itu yang bilang akhlak. Makanya dikatakan akhlaknya Muhammad tuh Quran gitu loh. Begitu bahasa sahabat ya. Wallahu musta'an. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar dalil yang disampaikan, tapi perlu paham juga kita ini siapa yang kita ajak bicara, mad'unya siapa. Ya, kalau dai kita mad'unya siapa, itu perlu gitu loh. Nah ini kan butuh waktu, butuh tahapan. Allah musta'an. Insyaallah manfaat buat antum. Ya. Ini mudah-mudahan antum bisa manfaatkan ini insyaallah. Antum bicara amar ma'ruf nahil munkar. Antum bicara tentang memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran terjadi. Pemelencengan makna ayat itu bentuk kemungkaran. Sama dengan bahasa tadi ketika Bapak tanya tentang bagaimana orang yang menyampaikan ayat dan hadis. Ya, kadang-kadang orang nggak nerima dengan yang kita sampaikan. Kita perlu tahu level orang yang kita ajak bicara juga, gitulah. Karena ada orang yang kadang-kadang meyakini ayat yang antum baca tadi karena brainwash. Ya, technical talking dari seorang ustadz itu mencuci otak. Ya, ada beberapa firqah Islam itu membrainwash jamaahnya begitu, sampai dia rela memasang bom bunuh diri, ya. Sampai dia rela sekali untuk mengkafirkan sesama muslim, sampai dia rela untuk bisa menghujat orang-orang Islam yang berbeda dengan dia.
Bahkan sampai ada yang berani menghalalkan harta orang tua untuk dijarah. Subhanallah. Ini sudah kemungkaran. Makanya saya bilang tadi, kita nggak terpukau dengan ucapan. Nabi sudah mengatakan, inna fil kalami la sihrun. Dalam ucapan ini ada sihir. Ya, orang bisa terpukau dengan ucapan. Yuk kita lihat paket akhlak pada badan seseorang. Ini orang ngomong begitu, lihat kesehariannya coba. Ya, kayak betul tadi dia kalau sudah ngomong, tapi prakteknya dia menghalalkan bid'ah. Lihat bagaimana dia sama orang tua, lihat bagaimana ibadah. Sudah, kalau kita lihat ininya berantakan, jangan mengiyakan orang yang seperti ini. Masalah nanti mengkritisinya bagaimana? Ya masing-masing bisa merubah dengan tangan. Kalau merubah dengan tangan menimbulkan kebaikan, rubah. Tapi kalau bakal mudarat dengan lisan. Lisan pun nggak didengar, seperti gerakan nggak dipandang, sudah doakan. Karena boleh jadi mungkin rutinitas perjumpaan kita ini yang membuat dia dapat hidayah nanti insyaallah. Gitu ya. Jadi dakwah ini nggak langsung. Ada yang memang Nabi ngomong langsung beriman tuh, Abu Bakar sama Khadijah tuh. Ada yang nggak kuat beriman diuji. Lihat keluarga Ali Yasir. Tapi ada juga yang butuh waktu. Lihat tuh Abu Sofyan. Lihat tuh Abi Kuhafah, ayahnya Abu Bakar. Padahal lebih dewasa ketimbang Abu Bakar kan. Tapi dapat hidayahnya ketika Futuh Mekah. Tunggu 23 tahun dulu. Masya Allah. Jadi memang hidayah ini urusan Allah. Nah yang kita lupa kadang-kadang nih, kita cuma menyampaikan qauliyah, tapi wadah tidak kita siapkan. Padahal teknik Nabi, lihat tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Anda ingin mendakwahkan masjid yang ada yang belum masuk paham sunnah, pernah gak terpikir sama Anda, itu marbot susah keadaannya, itu ustadz bagus agamanya, tapi demi Allah dia belum pernah merasakan umroh, yuk patungan umrohkan dia. Kadang-kadang perjalanan umroh ini safar, ini hati orang melo ini. Kita bisa dialog dalam keadaan safar, sehingga nanti dia pulang dia merasa, ya Allah, anak beruntung banget paham ini, masya Allah. Bes. Tahadu tahabu. Kita tidak memberi hadiah cuma pengen orang paham kita, ini kan bahaya sekali gitu ya. Ya akhirnya mereka pasang badan. Masih bagus dia bawa ayat, coba bawa dalil, bawa adat, itu kan lebih bahaya lagi kan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau sampai selevel seperti itu, nah kita mungkin yang nggak mampu untuk menyampaikannya. Wallah musta'an. Ya lihat siapa yang kita ajak bicara. Karena bicara tafsir sudah ada bukunya, nggak bingung. Bicara fikih sudah ada. Bicara hadis sudah diakui, Sahih Bukhari itu buku terbaik setelah Al-Quran. Sekarang tuh nggak susah, gampang. Belajar tuh gampang sekali. Ya. Jadi ya kira-kira memang ada di buku, tinggal dibuka. Yang nggak dipaham kita dialogin gitu loh. Bukan malah berdebat kusir. Ini kan paling bahaya ketika kita berdebat kusir. Karena jujur ya, saya ini orang yang masuk ke beberapa kalangan instansi pemerintah. Lebih dari 60 instansi saya masuk di Jakarta. Saya kadang-kadang nggak habis pikir, kenapa kok ini dakwah sunnah nggak masuk ke sini, ke sini, ke sini. Ah, ini ada yang salah. Saya tetap berpegang keyakinan rahmatan lil alamin ini agama. Harusnya masuk. Dan ternyata memang tidak masuknya itu ada hukum sebab akibat. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api gitu loh. Ternyata anak-anak muda ini modal semangat dakwah Quran dan Sunnah, cuma dia lupa ngomong sama orang tua. Orang tua itu tahu yang diomongin betul. Saya tahu Ustaz, yang diomongin betul saya tahu. Cuma cara ngomong itu nunjuk-nunjuk gitu loh Ustaz. Mungkin ya? Mungkin. Kenapa sih ini kan ada masjid? Kenapa kalian nggak sholat di masjid? Kan kalian tahu bahwa masjid itu makanan di sujud, tempatnya orang untuk sujud. Kata orang yang nggak sholat, ya Allah Ustaz, nggak usah diajarin, saya paham itu Ustaz. Masjid tempat sholat. Cuma saya jadi malas gara-gara dia no. Begitu kan juga. Kita membuat orang nggak nyaman di masjid. Ini masuk kategori ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahu kayak orang yang mencegah orang sholat. Makanya kenapa orang itu tertarik berebut ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Aktivitas yang positif. Apalagi kalau antum paham Sesudes, beberapa syekh yang ada di sana itu. Ya Allah, Sesudes itu kalau dia berjalan kaki tiap malam Jumat dia sholat mengimami sholat maghrib.
Itu kalau antum paham bahasa Arab, itu yang dia baca, yang dia lihat ketika jalan menuju tempat sholat. Ini imam yang jenius ini, masya Allah. Ya. Ini kita bisa jatuh hati ngeliat kayak begitu. Orang tertarik kondisi seperti itu. Kemudian aktivitas positif di Masjidil Haram itu dicontohkan oleh para ulama. Itu yang namanya puasa Senin Kemis, Yaumul Bid, puasa Daud, itu terfasilitasi untuk buka puasa. Kita jarang bikin begitu tuh. Kita cuma bikin itu Ramadan. Itu pun cuma korma 2 sama air mineral segelas, betul? Sehingga orang nggak pernah ngayal lebih. Sekalinya ada masjid buat sarang hewan korban, bau kotoran, betul? Ketika Idul Adha. Jadi sebenarnya sudahlah. Ini tampak kerusakan di muka bumi adalah tangan kita sendiri. Ya. Coba kita buat yang positif. Buat orang nyaman di masjid bagaimana caranya? Sehingga nanti orang akan nyaman dengan sendirinya, ya. Wallahu a'lam.